Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Mutia Setiani, NIM 1202072014 kelas ilmu hukum A. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hukum laut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 pokok pembahasan, yaitu tentang garis pangkal, laut teritorial, dan zona tambahan. Pokok pembahasan pertama yaitu garis pangkal. Garis pangkal menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut, seperti laut teritorial dan wilayah yuridiksi laut lainnya, yaitu zona tambahan, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif yang diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Fungsi dari garis pangkal laut sangat diperlukan untuk menetapkan batas mana garis suatu pantai yang diukur dari zona terluarnya tersebut dapat diukur, sehingga keberadaan titik di mana garis pangkal ini di luar akan menjadi mutlak keberadaannya bagi setiap negara pantai. Macam-macam garis pangkal. Yang pertama adalah garis pangkal biasa, yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai Teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua, garis pangkal lurus, yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Ketiga, garis pangkal penutup, yaitu alam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup. Ia dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan, dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Yang keempat, garis pangkal lurus kepulauan, yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau atau karang kering yang terluar dari wilayah negara tersebut. Lalu Indonesia menggunakan garis pangkal yang mana? Nah, Indonesia menggunakan garis pangkal kepulauan, sebagaimana dalam UNCLOS 1982 dikenal dua jenis negara, yaitu negara pantai dan negara kepulauan. Diakuinya konsepsi negara kepulauan adalah hasil perjuangan Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, garis pangkal kepulauan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri atas 1000 pulau. Pokok pembahasan yang kedua yaitu laut teritorial Indonesia. Laut teritorial atau perairan teritorial yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu territorial sea adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan kedalamannya. Selain Indonesia, negara yang memiliki laut teritorial adalah Filipina dan Jepang. Kedaulatan dari laut teritorial ini ditentukan dari Konferensi PBB mengenai hukum laut, di mana perhitungannya berdasarkan lebar sabuk perairan pesisir. Laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia, perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Laut teritorial adalah perairan selebar 12 mil diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya. Penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 5. Laut teritorial Indonesia beserta garis pangkalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 yang menetapkan 183 titik koordinat
Tetapi karena sengketa sipadan dan legislasi dari kemerdekaan Timor Leste, maka titik-titik ini diubah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu zona tambahan. Zona tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Dalam pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan, disebutkan bahwa di zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk yang pertama, mencegah pelanggaran peraturan atau regulation tentang bea cukai, fisikal imigrasi, atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggar peraturan atau regulation tersebut di atas yang dilakukan di wilayah atau di laut teritorialnya. Sekian penjelasan tentang pokok pembahasan mengenai garis pangkal, laut teritorial, dan zona tambahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.